Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Palembang yang beranggotakan Meliana Sari, Nanda Mekayanti Aula, Dia Rana Hafisa, dan Monika Dwi Tamara akan memaparkan materi ekonomi internasional terkait perusahaan multinasional. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Sari dengan NIM 06031281924026 akan menjelaskan mengenai pengertian dan motif. Nah, apa sih pengertian multinasional? Multinasional adalah suatu perusahaan yang berbasis di suatu negara. Akan tetapi, perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lainnya. Pertumbuhan ekonomi pada abad ke-19 di negara-negara maju banyak bersumber dari pergerakan modal internasional yang cukup deras pada waktu itu. Mobilitas pada faktor-faktor produksi antar negara mencapai titik puncaknya dengan hadiah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain. Biasanya, di negara berkembang, karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Perusahaan multinasional pertama kali muncul pada tahun 1602, yaitu perusahaan Hindia Timur Belanda, yang merupakan saingan berat dari perusahaan Hindia Timur Britania. Perusahaan multinasional mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global dengan negara-negara di mana perusahaan tersebut bekerja. Istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terhadap perusahaan multinasional adalah perusahaan transnasional. Hal ini dapat terlihat dari draft yang dibuat oleh PBB dengan judul Draft United National Code of Conduct on Transnational Corporations, yang jelas menggunakan istilah transnational corporation atau perusahaan transnasional. Ada 3 motif utama berdirinya perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu memperluas usahanya dalam mencari bahan baku melalui negara-negara lain yang dianggap memiliki SDA tinggi. Yang kedua yaitu untuk mencari pasar baru yang memiliki tingkat konsumivitas tinggi karena minimnya teknologi. Yang ketiga yaitu untuk meminimalkan biaya pengeluaran dan memproduksi maupun gaji buruh melalui SDM di negara tujuan, sehingga mereka atau perusahaan multinasional dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Motif dari perusahaan multinasional ini yang telah dijelaskan dapat dipastikan bahwa sebagian besar aktor non-state ini di dalam dunia internasional berasal dari negara-negara maju, dan tujuan operasional mereka adalah negara-negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari negara-negara maju yang memiliki teknologi, ilmu pengetahuan, dan perekonomian yang jauh lebih maju, stabil, modern, dan terus berkembang melalui industri-industri yang sebagian besar mendominasi di dunia internasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknis perusahaan multinasional. Adapun teknis perusahaan multinasional yang pertama, induk perusahaan atau parent company. Induk perusahaan itu adalah suatu perusahaan memiliki dan mengawasi penanaman modal asing secara langsung. Biasanya memiliki anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated di 2 negara atau lebih negara tempat modal yang ditanam. Induk perusahaan merupakan pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan pengawasan berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu perusahaan. Keputusan-keputusan utama yang dibuat oleh induk perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan atau akuisisi perusahaan, penentuan negara yang akan dijadikan lokasi penanaman modal asing secara langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat, produksi campuran yang dilakukan di antara anak perusahaan, komposisi transfer produksi antar anak perusahaan, dan penentuan pasar nasional yang akan dilayani oleh anak-anak perusahaan. Yang kedua itu kantor cabang atau cabang perusahaan, branch atau branch office.
Kantor cabang atau cabang perusahaan itu merupakan suatu kantor yang merupakan bagian dari individu perusahaan yang beroperasi di negara induk perusahaan atau di luar negeri, atau di negara tempat modal ditanam, dan tidak terdiri sendiri atau mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum cabang perusahaan atau kantor cabang ini hanya merupakan perpanjangan secara fisik dari individu perusahaan dan tidak mempunyai status hukum yang terpisah dari induk perusahaan. Yang ketiga itu kantor pusat. Nah, kantor pusat ini sendiri didirikan oleh suatu perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor pusat atau pusat lapan organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada di negara penanaman modal. Yang keempat, anak perusahaan affiliated. Nah, anak perusahaan ini sendiri merupakan perusahaan holding dari penanaman modal di luar negeri tanpa melihat bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau suatu subsidiari, yaitu perusahaan gabungan yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Pendiriannya sama dengan pendirian suatu perusahaan domestik di negara yang bersangkutan, biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas. Yang kelima itu anak perusahaan atau subsidiary. Nah, anak perusahaan ini sendiri perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi atau induk perusahaan. Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan korporasi atau perseroan terbatas, dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan multinasional ini untuk dapat menciptakan model bisnis yang efektif, yaitu dengan menciptakan sebuah sistem segitiga bisnis strategis yang tepat. Sistem segitiga bisnis strategis ini terdiri dari strategi korporasi, teknik korporasi, dan filu korporasi yang akan bertindak sebagai platform bagi aktivitas-aktivitas perusahaan. Mungkin itu saja teknis dari perusahaan multinasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Diarana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perusahaan multinasional bagi home country. Dampaknya, keuntungan yang dapat diterima berupa pemasukan bagi negara yang didatangi oleh MNC tersebut. Mereka juga akan berhadapan dengan negara home country. Namun, dampak negatifnya juga terkadang MNC dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah home country. Selain itu, juga dampak MNC mengalihkan sebagian kegiatan produksinya ke luar negeri untuk memperoleh biaya yang murah. Ini dapat dilihat terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Selanjutnya, dampak perusahaan multinasional bagi host country. Constraints yang dihadapi oleh host country biasanya berhubungan dengan masalah eksternal, seperti adanya kesepakatan atau perjanjian berskala internasional, dan krisis pada pasar atau perdagangan internasional, serta adanya masalah internal seperti legitimasi pemerintah atau kondisi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri. Baiklah, saya Nanda Mekayanti Aula akan menjelaskan submateri selanjutnya terkait peran perusahaan multinasional dalam ahli teknologi. Peranan perusahaan multinasional atau PMN dalam pengalihan teknologi antara lain, yang pertama, sebagai perusahaan induk yang dapat digunakan untuk media atau wadah, kemudian pertukaran informasi teknologi antar negara dalam masyarakat internasional, yang selanjutnya berguna dan bermanfaat bagi Indonesia. Yang kedua, sebagai tempat untuk penanaman modal agar diperoleh keuntungan bagi negara nasional. Yang ketiga, sebagai tempat untuk penerapan teknologi-teknologi baru agar dapat bermanfaat lebih efisien dan efektif menguntungkan secara nasional. Dan yang keempat, sebagai media untuk peningkatan perdagangan ekonomi internasional. Submateri yang terakhir yaitu peran perusahaan multinasional dalam industrialisasi. Nah, adanya PMN ini dalam industri dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meraih teknologi, di mana kehadiran modal asing dalam bentuk multinational corporation diharapkan dapat menumbuhkan atau melahirkan usaha-usaha lain yang juga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan.
menjelaskan. Apabila ada materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan pada forum diskusi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.